Meski belum pernah dipanggil timnas, Cyrus terus tampil apik di klubnya. Ia berharap bisa gantikan Marten Paes yang cedera. Rizky Ridho cerita bagaimana Sintayong menyelamatkan karirnya. Dari hampir terhenti karena pandemi, kini ia jadi pilar timnas. Nama-nama seperti Tom Hai, Ivar Jenner, dan Nathan Chua-on disebut masih solid. Chemistry mereka bisa jadi kunci timnas di putaran 4. Hervé Renard sampai kirim staf khusus buat mengintai Indonesia. Mereka mencatat kekuatan dan kelemahan Garuda jelang duel Oktober. Emil Audero tampil brilian dengan 9 penyelamatan lawan Verona. Penampilan ini makin menguatkan posisinya di Cremonese. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Cyrus Margono mungkin bukan nama yang setiap hari kita dengar di sepak bola Indonesia. Pemain keturunan Indonesia ini ternyata nggak pernah berhenti berusaha buat menembus timnas Garuda. Padahal, paspor Indonesia sudah dikantonginya sejak tahun lalu. Tapi sampai sekarang, jangankan main, dipanggil pun belum pernah. Baik di era Sintayong maupun sekarang bersama Patrick Kluivert, namanya masih belum ada di daftar skuad. Namun bukannya menyerah, Cyrus justru makin semangat. Kiper berusia 23 tahun ini terus membuktikan dirinya di level klub. Bersama KF Dugajini, Cyrus tampil sebagai kiper utama. Walaupun timnya sempat kalah di laga perdana musim ini, performanya setelah itu justru makin solid. Di 3 pertandingan berikutnya, dia berhasil bikin clean sheet, alias gawangnya aman tanpa kebobolan. Situasi ini makin relevan karena timnas Indonesia lagi punya celah di posisi kiper. Sejak Marten Paes mundur, otomatis ada ruang kosong yang perlu diisi. Nama-nama baru tentu harus muncul, dan Cyrus bisa banget jadi salah satunya. Patrick Kluivert sendiri dikenal cukup rajin memantau pemain diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Jadi kemungkinan untuk Cyrus membela merah putih di masa depan tetap terbuka lebar. Semua tergantung bagaimana dia menjaga performanya di klub dan meyakinkan tim pelatih bahwa dirinya pantas dipercaya. Buat fans Garuda, cerita Cyrus ini bisa jadi pengingat bahwa jalan menuju timnas memang gak gampang, tapi bukan berarti mustahil. Kadang butuh waktu, kesabaran, dan pembuktian berkali-kali. Cyrus sudah menunjukkan itu semua. Tinggal tunggu, apakah usahanya akhirnya berbuah panggilan resmi dari Kluivert dan kesempatan pertama mengenakan jersey kebanggaan Indonesia. Kalau itu terjadi, bakal jadi momen yang ditunggu-tunggu banyak orang. Karir Rizky Ridho di sepak bola Indonesia ternyata nggak selalu mulus. Bek andalan timnas ini pernah mengalami masa-masa sulit yang bikin dirinya hampir goyah. Ia bercerita kalau debut profesionalnya datang di momen yang aneh, tepat ketika COVID-19 mulai melanda Indonesia. Saat itu, Ridho masih sangat muda dan dipercaya turun membela Persebaya Surabaya. Ridho mengingat jelas bagaimana ia akhirnya benar-benar debut di kandang Persebaya saat melawan Persipura. Lawannya waktu itu adalah sosok legendaris, Boa Solosa. Namun alih-alih senang karena mulai dipercaya main, yang datang justru masalah besar. Liga mendadak berhenti total, dan Ridho yang baru saja menginjak karir profesional harus menghadapi kenyataan pahit. Gajinya dipotong, tabungan nyaris nggak ada, bahkan ia mengaku sempat cuma punya uang 400.000 buat bertahan hidup. Situasi makin berat karena Ridho sudah sempat mengambil uang muka gaji untuk niat mulia, memberangkatkan orang tuanya naik haji. Jadi saat kompetisi berhenti, kondisi finansialnya benar-benar seret. Untuk bertahan, Ridho sampai membantu saudaranya berjualan ayam. Namun titik balik datang ketika timnas U20 mulai persiapan Piala Dunia dengan pelatih baru, Sintayong. Saat itu Ridho ikut seleksi di Cikarang bersama 60 pemain lain. Dari situlah ia merasa seperti mendapat jalan selamat. Bukan hanya karena bisa tampil, tapi juga karena uang saku dari TC membantu kondisi ekonominya yang sedang sulit. Ridho sampai bilang, itu momen yang benar-benar menyelamatkan hidupnya. Sejak pertemuan pertama dengan Sin, karir Ridho berubah. Ia terus dipanggil dalam skuad asuhan pelatih asal Korea Selatan itu, mulai dari kelompok umur sampai timnas senior. Semua itu menurutnya nggak lepas dari sosok Sintayong yang datang di saat paling tepat. Menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, perhatian besar tertuju pada sektor lini tengah timnas Indonesia.
Banyak yang percaya, warisan solid dari era Sintayong masih bisa jadi kekuatan utama Garuda, asal Patrick Kluivert jeli dalam memilih komposisi. Menurut pengamat sepak bola Effendi Aziz, lini tengah adalah jantung permainan. Dari sanalah alur bertahan dan menyerang ditentukan. Menghadapi tim-tim Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Irak yang punya fisik kuat dan tempo cepat, Indonesia butuh gelandang petarung yang bisa jadi breaker sekaligus pengatur irama permainan. Nama-nama seperti Tom Hey, Ibar Jenner, dan Nathan Chualon dianggap masih layak jadi andalan. Ketiganya sudah terbukti ketika bermain bersama di era Sin. Nathan punya kemampuan jadi penghancur serangan lawan sekaligus membuka jalur serangan balik. Tom Hey tampil sebagai dirigen dengan kualitas umpan yang bisa mengubah arah permainan dalam sekejap. Sementara Ivar Jenner dengan stamina dan determinasi tinggi jadi filter terakhir sebelum bola masuk ke jantung pertahanan. Meski begitu, bukan tidak mungkin pelatih asal Belanda itu punya rencana berbeda. Bisa saja Kluivert mencoba rotasi atau kombinasi baru agar tidak mudah terbaca lawan. Apalagi pemain Arab Saudi dan Irak sudah beberapa kali merasakan gaya main Indonesia. Effendi juga menyoroti sikap Tom Hey yang sempat emosional ketika menolak berjabat tangan usai laga melawan Lebanon. Menurutnya, Hey harus lebih tenang di ronde keempat nanti. Jika Kluivert mampu mengatur lini tengah dengan tepat, Timnas Indonesia punya peluang besar untuk mengimbangi kekuatan fisik tim Timur Tengah. Karena dalam sepak bola, siapa yang menguasai lini tengah, dialah yang mengendalikan jalannya pertandingan. Siapa sangka, ternyata Timnas Indonesia sempat jadi sorotan serius dari Arab Saudi. Bukan cuma sekedar diperhatiin dari jauh, pelatih mereka, Hervé Renard, bahkan sampai mengirim staf khusus untuk memantau langsung aksi skuad Garuda. Kabar ini pertama kali dibongkar media Uni Emirat Arab, Koura. Mereka bilang kalau Renard lagi sibuk ngintip para calon lawan di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk Indonesia dan Irak. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ada wajah asing nongkrong di tribun waktu timnas main lawan Taiwan dan Lebanon di Jakarta. Ternyata itu memang utusan resmi Saudi. Indonesia waktu itu tampil cukup oke. Menang melawan Taiwan, lalu imbang lawan Lebanon. Dari situ, staf Saudi pasti udah nyatet habis-habisan soal gaya main, pola serangan, sampai kelemahan yang mungkin bisa dimanfaatkan nanti. Gak cuma Indonesia, Irak juga kena intipan. Renard kirim orangnya ke Thailand buat mantau Irak yang lagi main di Kings Cup. Irak sukses bikin 2 kemenangan lawan Hong Kong dan Thailand. Tujuannya jelas, biar Saudi datang ke babak playoff bulan Oktober nanti. Renard maunya, semua kelemahan lawan udah ketahuan sebelum ketemu di lapangan. Kalau dipikir-pikir, wajar sih. Level pertandingan ini bukan main-main, taruhannya tiket menuju Piala Dunia. Semua tim pasti nggak mau datang cuma modal nekat. Tapi tetap aja, rasanya agak bikin merinding juga. Bayangin saat Garuda main di depan publik sendiri, ternyata ada mata-mata asing yang lagi nyimak tiap detail gerakan pemain kita. Nah, sekarang tinggal gimana Timnas Indonesia memanfaatkan kabar ini. Justru bisa jadi motivasi kan? Kalau sampai Saudi repot-repot kirim orang buat ngawasin, artinya Indonesia dianggap serius sebagai lawan. Cremonese harus puas dengan hasil imbang 0-0 saat melawan Hellas Verona. Padahal, di 2 laga sebelumnya, mereka selalu menang. Tapi meski kali ini gagal melanjutkan tren positif, ada satu hal yang bikin sorotan gak bisa lepas dari pertandingan ini. Penampilan Emil Audero di bawah mistar. Bayangin aja, kiper kelahiran Mataram itu berhasil bikin 9 penyelamatan penting dalam 1 pertandingan. 9, bukan angka kecil. Setiap kali pemain Verona punya peluang, Audero selalu siap menepis. Rasanya seperti tembok raksasa yang mustahil ditembus. Gak heran kalau akhirnya ia berhasil catat clean sheet. Pelatih Cremonese, Davide Nicola, juga nggak pelit pujian loh. Setelah laga, Nicola langsung mengakui kalau Audero adalah salah satu aset penting tim. Dia menyebut sang kiper sebagai pemain yang dipilih bukan cuma karena kualitasnya, tapi juga karena bisa memberi rasa aman buat lini belakang. Pertanyaannya, dengan performa sehebat ini, apakah Audero bakal dipermanenkan musim depan? Soalnya saat ini dia masih berstatus pinjaman dari Como. Nicola sendiri memilih untuk nggak buru-buru ngomongin masa depan. Menurutnya, masih terlalu dini buat ngebahas kontrak permanen. Kalau dilihat dari jalannya pertandingan, Cremonese sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka bisa unggul dalam penguasaan bola, sekitar 54%.
Masalahnya, peluang yang mereka ciptakan nggak sebanyak Verona. Untungnya ada Audero yang bikin tim selamat dari kekalahan. Bagi fans timnas Indonesia, penampilan ini tentu bikin bangga. Melihat Audero tampil konsisten di liga sebesar Serie A, memberi harapan besar kalau suatu hari dia bisa jadi andalan di level internasional. Karena kalau dia bisa bikin 9 penyelamatan lawan mantan juara Liga Italia, siapa yang tahu apa yang bisa dia lakukan nanti bersama Garuda.